sudah ingin menghindari e-bot sebenarnya dari awal pertandingan, tapi ternyata ketika mengambil undian justru e-bot yang ia dapatkan untuk pertama kalinya langsung ya. Kita lihat bagaimana ia akan mengimbangi permainan e-bot 13. Ya, sebelum itu saya pengen pesan dulu buat penonton. Anak-anak kecil yang di bawah 18 tahun, ini adegan pembantaian harusnya disensor. Kalian jangan nonton dulu ya. Tutup mata kalian. Karena saya akan dipermalukan di sini. Ini bukan pertandingan tapi eksekusi publik untuk saya. Jadi kata-kata terakhir mungkin ya. Terima kasih yang udah support gua sampai di titik ini. Setting menit, oke. Terima kasih ya. And have fun. Ya. Caster. Kata-kata dari e-bot 13 mungkin. e-bot 13 belum memberikan kesempatan dua patah kata. Ya, senang-senang saja ya pada malam hari ini ya, Mr. Yuka ya. Terima kasih. Oke, sekian kata-kata dari e-bot 13. Kali ini kita langsung melihat partner antara e-bot dan Yuka. Anjing, gak ada lower bracket, cok. Gak ada lower bracket? Wah, tanpa lower bracket artinya sistem gugur, satu kali main kalah langsung tersingkir begitu saja ya. Berarti Giri? Cukup kejam. Berarti Giri kena rantai? Giri kena rantai. Jadi sudah dinyatakan pulang. Anjing gua kena rantai dong udah pasti ini. Woi. Kita lihat bagaimana. Yang kalah dia dulu lagi aja. Siapa tahu ada kejutan. Yang kalah kan masih lebih dari 4. Kita langsung menuju ke gameplay. Partai antara Prancis menghadapi Belanda. Secara tim, Belanda diisi oleh pemain-pemain yang berumurnya lebih matang dibanding Prancis saat ini ya. Nunggu Prancis ya. Prancis nampaknya bermain passing-passing pendek itu akan lebih dikuasai oleh Prancis dibanding Belanda, sementara Belanda akan bermain dengan total footballnya biasanya ya. Cek match setting dulu, Bot. Oh ya, di game. Jangan lupa untuk diatur waktunya. Di game ini ya, Kotak-kotak. ini ya. Enggak pinjam kok. Lu ke match preview pinjam kotak. Ini kotak. Ya. Oh, Oke, 6 menit waktunya tadi sudah benar berarti guys ya. Benar. Sudah 6 menit tepat. Mari kita set. Silakan kedua pemain silakan mengatur pemain. Kita lihat di sini Prancis menggunakan formasi 4-3-3 yang cukup holding nampaknya dia ya. Tidak bertahan, tidak menyerang. Dia mengincar keseimbangan. Dengan Griezmann, Dembele dan juga Mbappe nampaknya di lini depan. Sementara Belanda menggunakan formasi 4-4-1-1 dengan Memphis Depay sebagai ujung tombak serangan. Xavi Simons membayanginya di belakang. Dan e-bot, apakah sudah cukup? Sebentar. Woi. Kita lihat Main saya ini sedikit ya. info di sini adalah FIFA 25. Jadi mungkin pemain-pemain yang saat ini sedang bagus, overallnya tidak akan sebagus sekarang ya. Karena ini FIFA 25. Kayak Michael Olise mungkin overallnya tidak sebaik FIFA 26. Ya, hati-hati untuk kedua pemain dalam mengatur formasinya. Nampak sudah mengatur formasi kali ini. Yuka 4-3-3 holding, tidak menggantinya nampaknya. Griezmann, Mbappe, Dembele. Dengan defensive approach yang deep ya, Yuka nampaknya ingin menggunakan formasi parkir bus di sini strateginya ya. Dia ingin bertahan sebaik mungkin dari serangan e-bot, kemudian menunggu waktu untuk melakukan counter attack yang mematikan. Udah. Kita setting dulu kali ya. Oke. Partai kedua, e-bot 13 menghadapi Yuka Theo. Belanda menghadapi Perancis. Lemah gole. Kotak. Secara materi pemain memang Yuka lebih unggul sebenarnya, tapi kita lihat bagaimana skillnya Gua juga mau dong. akan mempengaruhi permainan ini ya. Ini kan Dua pemain sedang Ini settingan mengganti gua. settingan sticknya terlebih dahulu. Jadikan gue gitu. Ini dulu. Dah, lu sekarang. Apa sama? Oh, sama. Bagaimana viewer, siapa yang Anda dukung dan unggulkan di partai ini? Apakah e-bot 13 dengan Belanda atau Yuka Theo dengan Perancisnya? Dan pertandingan akan segera dimulai. Bola dari Belanda, kali ini Tijani Reinders, adik dari Eliano Reinders yang merupakan gelandang timnas Indonesia. Tim ada Cody Gakpo, si pemain kematian. Cody Gakpo gocek-gocek lagi, biasanya dia akan cuttingin set ke kanan, tapi kita lihat dengan tangan e-bot apakah akan berbeda? Kita lihat sama saja permainannya kali ini. Dan itu dia Gakpo yang asli memang seperti itu, pegang bola, hilang bola.
Oh, sangat baik dari Yuka. Kali ini Mbappe berlari. Ini yang Yuka sudah rencanakan. Counter attack seperti ini yang harus hati-hatikan oleh Ibot. Mbappe cukup baik, tapi di sana Mickey van de Ven sudah dari sana. Belanda. Oh, dengan di taunting kecil dari Ibot 13. Memphis Depay kutak-atik bola melewati beberapa pemain Prancis. Kita dibayangi Xavi Simons diberikan ruang. Kita lihat tembakan dan ditepis saja oleh kiper Prancis. Apa yang dilakukan tadi? Yuka masih memotong bola. Kali ini Belanda kembali lagi menghadapi Memphis Depay kutak-atik dijaga oleh N'Golo Kante, dipotong oleh Ousmane Dembele, berlari sendirian, kosong di sana, dijaga oleh Jeremy Frimpong. Kita lihat berhasilkah Dembele berlari cukup kosong berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tembak gagal. Ditahan dengan sangat baik oleh kiper Belanda. Kante mencoba lagi, Yuka cukup baik, Yuka. Monyet. Bart Verbruggen passing di sana, Virgil van Dijk sang kapten passing pelan di sana, sudah ada Tijani Reinders baik sekali passing, taunting kecil ini belum bisa diatasi oleh Yuka Theo. Nampaknya dia masih bingung dengan teknik individunya Ibot. Kali ini Donyal Malen, dia baik sekali Benjamin Pavard di sana. Kali ini Theo Hernandez kutak-atik bola passing di sana, William Saliba back Arsenal. Kita lihat Saliba kepada Theo Hernandez bawa bola masuk, sebuah umpan satu segitiga yang cantik. Mbappe di sana berlari melewati satu pemain Belanda. Mbappe kutak-atik passing dipotong dengan baik oleh Virgil van Dijk sang kapten Liverpool. Ujung tombak kami. Kali ini Xavi Simons pemain Spurs, tim yang akan terdegradasi musim ini tampaknya, kembalikan pada Donyal Malen kutak-atik dipotong saja dengan sebuah tackling. Passing kali ini Jorginho Wijnaldum pada Donyal Malen kutak-atik. Yuka menggunakan highline yang cukup tinggi ya, 4 back berdiri sejajar. Tembakan dari Xavi Simons dipotong dengan baik oleh Yuka tampaknya cukup jelas. Formasi adalah bertahan serapat mungkin agar Ibot tidak bisa masuk untuk memberikan tembakan-tembakan on target. Ibot melalui Nathan Ake. Oh, Donyal Malen sebuah umpan ke belakang di sana. Power shoot dan anehnya on target. Apa alasannya? Apa yang dilakukan Mike Mainan barusan? Umpan jauh tanpa arah. Kali ini Tijani Reinders passing. Kali ini Aurelien Tchouameni langsung passing ke depan. Di sana sudah ada Antoine Griezmann berikan passing pada Theo Hernandez. Mbappe dipotong. Kali ini Belanda bertahan dengan cukup rapat. Memphis Depay, Yuka harus berhati-hati. Memphis Depay dengan skill individu cukup berbahaya. Berikan bola kepada Xavi Simons. Kita lihat. Oke, passing ke kanan. Kali ini Jeremy Frimpong sang gelandang Liverpool masuk the back dan passing pada Xavi Simons ke tengah lagi. Di sana Cody Gakpo sang pemain kematian di tackle. Cody Gakpo kutak-atik. Cody Gakpo. Tolong seperti biasanya. Apa ngentot? Kali ini kutak-atik bola, Xavi Simons berusaha masuk, passing dipotong oleh Antoine Griezmann. Counter attack dari Yuka, Kante dipotong lagi oleh Tijani Reinders. Yuka cukup baik, bertahan dengan cukup rapat, membuat Ibot cukup kesulitan menemukan ruang tembak. Kita lihat bagaimana sekarang Yuka memegang bola kembali melalui Benjamin Pavard, Jules Kounde sampai ke Liverpool kepada Ousmane Dembele sang pemegang Ballon d'Or. Passing pada Antoine Griezmann cukup baik. Adrien Rabiot gelandang serba bisa AC Milan. Kali ini kepada Mbappe dipotong bola oleh Donyal Malen berlari, dipotong lagi di sana, dijaga dengan ketat kembali pada Jeremy Frimpong pada Xavi Simons pada Donyal Malen kotak-atik bola dijaga oleh Theo Hernandez. Kita lihat bagaimana Donyal Malen masih berhasil, masih memegang bola dengan sangat baik kepada Memphis Depay dipotong dengan baik oleh Theo Hernandez. Sangat rapat bagaimana Perancis menjaga pertahanan dengan baik. Kali ini dari sayap Mbappe, sebuah tusukan yang baik sekali dicegah oleh Virgil van Dijk. Dipotong Dembele, tembakan untuk mencuri gol. Ibot lengah tadi. Bagaimana kita lihat
bola tidak dipegang dengan baik, dipotong saja, kemudian passing ke depan oleh Ousmane Dembele yang tanpa ragu-ragu menyelesaikannya ke gawang Bert Verbruggen. Yuka-Theo unggul 1-0, cukup mengejutkan strategi yang cukup efektif dari Yuka-Theo. Kita bisa melihat bagaimana dia bertahan dengan baik, menunggu momen tepat untuk counter attack dan dia berhasil sejauh ini. Thibaut cukup kesulitan membongkar pertahanan Prancis. Kita lihat Xavi Simons, Memphis Depay, ada kekosongan, berapat lagi. Memang itulah nampaknya yang dilakukan Yuka hanya membuat Ibo 13 sebenarnya keluar ya. Cepat saja, sekarang skor 1 sama. N'Golo Kante, passing cukup baik, passing membelah lautan dan kosong dibalas dengan sangat cepat. Yuka-Theo tidak ingin berlama-lama untuk membuat Ibo 13 kecolongan lagi. Dia cukup lengah ketika belum siap. Belanda belum siap bertahan, tapi Prancis sudah melakukan operan membelah lautan dari tengah. Cody Gakpo lagi, kita lihat cukup ketat, 2-1 dengan sangat cepat 3 gol terjadi. Cody Gakpo kutak-atik bola sendirian. Cody Gakpo sendirian saja. Yuka berusaha bertahan cukup dalam. Kita lihat Yuka, Cody Gakpo tidak dibiarkan lewat, dipotong oleh Theo Hernandez. Kembali lagi counter attack, kali ini Adrien Rabiot kepada Hernandez berikan bola, apakah pada Mbappe atau kepada Griezmann? Kita lihat, terlalu terburu-buru tadi, tapi masih ada Mbappe kutak-atik, dipotong saja oleh Jeremy Frimpong berikan pada Donyell Malen kutak-atik, passing ke tengah ada Memphis Depay kepada Cody Gakpo, ada Donyell Malen, ternyata dipotong oleh Theo Hernandez passing pada Mbappe. Kita lihat Mbappe cukup kosong, masih dipotong oleh Van de Ven, bola kembali pada Mbappe. Capek juga ini anjing. Ayo Mbappe kali ini kepada Dembele dipotong oleh Nathan Ake dan Dembele mengambil bola lagi. Dembele kutak-atik masuk ke dalam, Dembele passing, hati-hati, beruntung Virgil van Dijk di sana. Kali ini passing, di sana ada N'Golo Kante passing ke tengah, kita cutback dan Ibo 13 tertinggal 2 gol. Sebuah kejutan, surprise terjadi di sini. Kita lihat Ibo yang diunggulkan justru tertinggal 3-2 gol kali ini 3-1. Kita lihat bagaimana cutback yang sangat baik dari Yuka, formasi yang sangat baik, strategi yang cukup efektif, bertahan dengan rapat dan melakukan counter attack yang sangat efektif. Ibo mulai tertekan, passing kali ini. Nah, dan di sana Xavi Simons lagi-lagi rapat sekali. Kita lihat babak kedua. Benjamin Pavard sangat baik, formasi Yuka sangat baik, bertahan dengan cukup dalam, membuat Ibo kerepotan di belakang, kemudian melakukan counter attack yang sangat baik karena memang Prancis diunggulkan lewat overall pemain di sini, Bung ya, Bung Niko ya, betul sekali Bung Mike ya. Secara skill individu, Prancis diunggulkan dengan lini depan yang sangat berbahaya. Ada Ousmane Dembele, ada Kylian Mbappe, ada Antoine Griezmann. Pemain-pemain yang memiliki tipe kecepatan sehingga passing yang dari tengah dan kali Donyell Malen kita kutak-atik Donyell Malen dan itu dia Ibo terlalu tidak sabar Ibo. Jules Koundé. Pulangin bajingan ini yuk. Jika Ibo 13 pulangnya akan menguntungkan bagi pemain-pemain tersisa karena Ibo memang pemain sangat diandalkan ya, paling jago secara skill di sini ya. Bertahan aja yuk. Pavard, William Saliba, kali ini Aurelien Tchouameni pada Ousmane Dembele berusaha masuk, memegang bola, Dembele passing, kembali lagi passing seperti ini yang Ibo harus hati-hati. Kita lihat Dembele sendirian lagi, kita lihat dihalangi dua pemain, dipotong oleh Virgil van Dijk. Kali ini kembali counter attack dari Nathan Ake berikan bola kepada Cody Gakpo passing ke tengah, ada Tijani Reinders passing lagi, Donyell Malen berlari, dihalangi 4 back Prancis, tapi kita mencari rekan, kita lihat dapat rekannya, Jeremy Frimpong, kali ke tengah, Xavi Simons kutak-atik, masih 4 back Prancis yang sangat sabar mengawal para pemain depan Belanda, tapi Xavi Simons punya ruang dan kembali gagal lagi. Jules Koundé kali ini mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Benjamin Pavard, N'Golo Kante, Yuka, L1 segitiga sangat baik dari Yuka, Antoine Griezmann menerima bola, melewati sejumlah pemain, berbahaya. Beruntung Mickey van de Ven Ibo sudah siap untuk menghentikan Buat Gary TP Griezmann. yang main. Jeremy Frimpong kali ini dengan karakteristiknya yang cukup bisa berlari, membawa bola dribble, kemudian
memberikan passing ke dalam. Kita lihat apakah itu akan dilakukan. Masih mencari rekannya tidak ada yang menyambut. Sementara back Prancis sudah standby di sana 5 orang. Kali ini Donyell Malen kembali ke belakang. Cody Gakpo, Memphis Depay, sebuah kelas gol yang sangat build up-nya bagus sekali itu ya. Ya, build up-nya bagus sekali maksud saya. Kali ini. Cody Gakpo. Gue juga mau, Mas. Passing. Nggak bisa direbut bolanya. Memphis Depay, kutak-katik. Nampaknya Ibo 13 sudah menunjukkan sifat aslinya di sini. Skill yang begitu baik. Donyell Malen harus sabar lagi. Kita lihat kali ini Memphis Depay masih ada bolanya. Memphis Depay kutak-katik. Back Prancis dibuat kocar-kacir. Oh, mulai mengejar dengan cepat. Apakah Ibot mulai serius? Kita lihat kali ini William Saliba, back Arsenal, berikan pada Theo Hernandez. Theo Hernandez kali ini ke tengah. Di sana sudah Ousmane Dembele. Nampaknya Yuka ingin menggunakan formasi yang digunakan, strategi yang digunakan di babak pertama ya. Dengan menunggu waktu yang tepat untuk counter attack dan bola diberikan terupas berbahaya, tapi kali ini Ibot sudah bisa membaca. Kali ini Aurelien Tchouameni, apakah akan terjadi remontada? Skornya sudah sama sekarang di sini. Wijnaldum, Donyell Malen taunting sedikit di depannya ada Theo Hernandez berlari, tidak ingin terburu-buru Memphis Depay. Ibot masih menunggu. Pertahanan Prancis agak break ya, belum break di sini, masih sangat rapat. Sementara itu Jeremy Frimpong kotak-atik, Theo Hernandez. Wow, terjadi kekosongan sedikit. Memphis Depay di sana. Oh, kosong 1 lawan 1. Memphis, tapi ditepis oleh Mike Nan. Kali ini Jules Koundé mencoba. Nampaknya Yuka ingin menggunakan pendekatan baru. Dia tidak bisa terus menunggu counter attack karena memang waktunya Ibot sudah bisa membaca strategi ini gitu. Kalau dia mencoba dengan bola kaki ke kaki, Jules Koundé kembalikan pada William Saliba di sana Aurelien Tchouameni kembali ke kiper Mike Nan di sana. Mike Nan passing di sana William Saliba, kutak-atik bola tipis-tipis dan kali ini cukup baik. Bola sudah dari Griezmann dan kosong. Apa yang dilakukan oleh Yuka? Sayang sekali kurang sabar. Harusnya bisa pindah ke kaki lagi tadi. Counter attack, Xavi Simons tidak diberikan ruang begitu saja. Donyell Malen menunggu rekannya maju, tapi belum ada yang maju. Donyell Malen menggiring bola sendirian. Donyell Malen mentaunting Theo Hernandez. Kali ini Jeremy Frimpong mendapatkan bola. Frimpong kutak-atik tapi dipotong oleh Rabiot counter attack. Di sana ada Dembele passing masih bisa dikejar oleh Mbappe. Dibayang-bayangi oleh back Belanda, tapi kita lihat Mbappe masih berhasil. Oh, sebuah terobosan yang sangat cantik. Adrien Rabiot passing ke tengah dan Griezmann dipotong oleh Virgil van Dijk. Kali ini Xavi Simons. Oh, baik sekali Memphis ke kanan di sana Donyell Malen berlari menyusuri flank kanan sendiri saja dia, tidak ada back dan sendiri berusaha diselesaikan tapi gagal, masih bisa ditepis oleh kiper Prancis Mike Nan. Kali ini Cody Gakpo tolol seperti biasanya. Kita lihat kali ini Kante kembali memegang bola. Koundé kepada Kante passing lagi, counter attack dari Yuka. Kita lihat bagaimana Ousmane Dembele kepada Antoine Griezmann, dipotong saja bola oleh Virgil van Dijk memulai serangan dari belakang. Xavi Simons kembali Donyell Malen kepada Memphis Depay, sangat berbahaya. Donyell Malen Memphis Depay ini tiba-tiba pemain yang punya kecepatan. Donyell Malen sendirian, baiknya dia bisa kecepatan oleh Mike Nan dan ditepis fingertip yang sangat baik dari Mike Nan. Ini dari Belanda. Nampaknya Ibot sudah mulai mengambil alih semua serangan ya, all out attack dan tembakan lagi. Mike Nan lagi menjadi tembok terakhir yang sulit dihalangi, sulit ditembus ya. Kali ini Adrien Rabiot passing pada Ousmane Dembele dan sangat baik Mbappe kutak-atik berhadapan dengan Virgil van Dijk. Antoine Griezmann kosong tendang Yuka dan berhasil. Yuka Theo yang tidak diunggulkan mencuri gol menit akhir untuk membuat pulang. Apa yang terjadi? Apa alasannya? Apa yang terjadi dengan Ibo 13? Kita lihat bisakah mengejar dan Yuka Theo menunjukkan kelasnya dengan gol di menit akhir. Belanda 3, Ibo 13 secara mengejutkan pulang lebih awal. Balas kekalahannya di Dota. Yuka Theo melakukan gimana rasanya? Kalah di game favorit lu. Gak bisa dikejar ya. Itu yang saya bilang kalau Prancis punya keunggulan pada overall masing-masing pemainnya ya. Sementara Belanda itu memang lebih pemain-pemainnya lebih didesain untuk bertahan, untuk nunggu counter attack.
Kalau skill individu agak susah emang. Gua nggak mau cash lagi gua. Pakai Memphis, pakai Malen tuh lebih tanggung-tanggung skillnya dibanding Dembele, dibanding Mbappe gitu. Gue nggak ada Jepang gimana, Cok? Kali ini pertandingan antara ini adalah partai All Star ya, bisa kita sebutnya adalah partai All Star. Aloy menghadapi YB. Aloy akan menggunakan Spanyol sebagai negara pilihannya. Gua gimana nggak ada YB yang tidak punya Jepang. Real Madrid.